Halo semua, balik lagi sama channel YouTube-nya Entry Automotive. Di sini saya Randy sebagai host yang nantinya mungkin akan sedikit bertanya-tanya kepada siapa? Diperkenalkan? Saya Reka dari Entry Automotive. Nah, Rega dari Entry Automotive ini nantinya yang akan menjadi sebuah pakar atau seorang yang expert mungkin mengenai head unit yang ada di depan kita ini. Mungkin langsung aja kita tanya-tanya nih. Mas Rega, Iya. di depan kita ini udah ada head unit Tesla Style, bener kan? Benar. Tesla Style. Dasarnya dulu kenapa dia disebut Tesla Style? Ya, untuk head unit Tesla Style sendiri ini bisa disebut head unit Tesla karena untuk ukurannya pun sudah lebih besar dari head unit originalnya. Untuk ukurannya ini 12,1 inch. Tentu head unit Android Tesla ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik dan canggih. Nah, seperti itu untuk head unit Tesla ini. Kayak gitu. Oke, berarti udah beda dari layarnya aja udah beda ini ya, dari head unit universal lainnya. Oke, berarti yang paling mendasari kenapa dinamai Tesla Style karena ukurannya yang Lebih besar. lebih besar. Oke. Kalau dilihat dari secara tampilan nih dua-duanya aja beda nih, kiri dan kanan. Ya. Ini kiri kanan ini beda ya? Beda. Bedanya di mana tuh? Coba bisa dijelaskan nggak Untuk antara yang perbedaannya di sini untuk tampilannya tentu di sebelah kiri RAM-nya masih RAM 4 GB, ROM-nya 64 GB, dan di sebelah kanan ini produk terbaru dengan RAM 8 GB, ROM 128 GB. Nah, untuk prosesornya ya tentunya dua unit ini berbeda. Yang RAM 4 masih menggunakan prosesor yang lama, tentunya dari segi kecepatannya pun lebih cepat dari RAM 8. Karena RAM 8 ini sudah update banget untuk prosesornya, sudah menggunakan prosesor Snapdragon ya. Tentunya prosesor Snapdragon ini sudah banyak digunakan dari handphone-handphone yang sudah bernama ya. Oh, perbedaannya hanya di RAM-nya. RAM yang satu RAM 4 dan yang satunya RAM 8. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya nih. Ketakutan mereka ketika mengganti head unit aftermarket adalah apakah nantinya fungsi original dari si mobilnya itu atau hilang, ataukah nantinya nggak kepake, atau gimana lah itu. Bisa dijelasin nggak tentang fungsi originalnya nih? Jadi untuk pasang head unit Android Tesla ini untuk fitur originalnya masih berfungsi ya. Mulai dari kontrol setirnya nanti sudah berfungsi. Mungkin ini adalah pertanyaan teman-teman ya, apakah setelah kita pasang head unit Android Tesla ini untuk fitur AC-nya bagaimana? Terus tentu setelah pasang head unit Android Tesla ini tampilan kontrol AC-nya sudah berubah full ya. Tampilannya sudah digital, tampil di layar head unit ini. Ya, seperti ini untuk tampilannya. Di RAM 8 pun juga ya. Nah, di RAM 8 ini tentu sedikit mewah dari RAM 4 ini. Untuk mengoperasikannya pun cukup mudah. Di sini tinggal pencet-pencet saja, otomatis kalian bisa merasakan ketika head unit Android ini sudah terpasang di mobil. Dan roof monitornya pun sudah berfungsi apabila pasang head unit Android Tesla ini. Jadi kalian nggak usah khawatir pasang head unit Android Tesla ini. Tuh teman-teman, jadi untuk fungsi originalnya tetap akan masih berfungsi ya Mas ya. Betul. Untuk fungsi originalnya. Nah Mas Rega, kalau tadi kita udah bahas tentang fitur originalnya yang masih tetap berfungsi, teman-teman juga mungkin banyak yang nanya nih, fitur-fiturnya apa aja nih, karena ini kan udah Android. Nah coba tolong dijelasin dong ke teman-teman nih fitur-fitur dari Tesla Style ini. Yang RAM 8 sama yang RAM 4 kemungkinan sama ya, dirungkup aja boleh deh. Ayo. Nah, untuk fitur-fitur head unit Android Tesla ini tentu sudah banyak ya. Mulai dari kita di sini terdapat aplikasi yang kalian bisa install di lewat Play Store. Tentu dengan RAM 8 GB terus ROM 128 GB, kalian bisa install aplikasi lewat Play Store ini. Lewat Play Store. Iya. Berarti pengoperasiannya kurang lebih sama kayak smartphone mungkin ya Mas Rega ya? Sama persis, cuma ini di mobil, smartphone dipegang. Oh iya, betul. Keren. Oke. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur Fast Comment. Nah, tentu fitur ini cukup membantu buat kalian yang males pencet-pencet head unit ya. Buat contohnya ya, kita coba. Coba. Head top.
matikan layar. Wih, Itu kan itu fitur pas fiturnya kamu. itu. Nah, Coba untuk dinyalain lagi. head up, hidupkan layar. Wow. Itu fiturnya. Selain untuk hidup matiin layar, bisa untuk yang lain? Tentu bisa. Seperti contoh, coba nih teman-teman juga penasaran. Head up, buka YouTube. Nah itu tuh fitur fast command. Untuk fitur facecam-nya. Oke, ini yang terakhir nih Mas Rega. Untuk karena Android kan tadi ada Google Play Store segala macamnya, berarti butuh koneksi internet dong. Oke. Nah, koneksi internetnya tuh gimana sih Mas Rega dan bagaimana cara melakukan koneksi internet di unit Tesla ini? Untuk koneksi internetnya ya, kita mulai dari RAM 4. Ya, untuk koneksi internetnya kita bisa gunakan tethering dari smartphone, dan untuk yang RAM 8 karena RAM 8 ini teknologinya sudah terbaru, terupdate. Head unit yang RAM 8 sudah support untuk data connection. Nah, canggih sekali untuk head unit yang sudah RAM 8, ROM-nya 128. Iya, keren banget. Berarti bisa beberapa koneksi ya tadi ya, melalui support data connection, tethering, wifi gitu ya. Betul. Oke, nah tuh teman-teman udah jawab semua kan, mulai dari tadi fitur-fiturnya, fitur originalnya, bahkan sampai ke fitur dari si Tesla Style-nya ini juga udah dijawab sama Mas Rega. Jadi, untuk pemasangannya nih, gimana Mas Rega? Kalau untuk pemasangannya, head unit Android Tesla ini sudah dilengkapi dengan socket to socket ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk kabel originalnya dipotong, tentu tidak ya, karena sudah socket to socket. Dan untuk pemasangannya pun tidak lama, cukup memakan waktu kurang lebih 5 jaman. 5 jam aja berarti ya. Itu berarti 5 jam itu prosesnya plug and play ya tadi ya? Itu sudah pakai Prosesnya sudah plug and play. Jadi semoga itu tadi pertanyaan-pertanyaannya cukup menjawab pertanyaan atau pikiran-pikiran nih para teman-teman entry otomotif. Jadi buat teman-teman entry otomotif nih yang udah kepikiran pengen pasang Tesla Style, bisa langsung pasang di mana Mas? di entry otomotif. Alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jalan Raya Pos Pengombe nomor 34C Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, untuk tanya-tanya dulu bisa ke nomor berapa Mas Rega nomornya? Untuk nomor ada di bawah ini. Nah, jadi teman-teman sampai jumpa untuk di episode selanjutnya dari bahas otomotif bareng Mas Rega dan tentunya dari entry otomotif. Sampai jumpa di next video teman-teman. Salam otomotif.